Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa jami'i ikhwanihi wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il anbiya wa jami'il musannifin ahfasin wa jami'il judin kisah wa jamil malaikatul muqarrabin syaitan qadir jannar radhiyallahu syai'il fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Al-hasadu utawi iki iku kang nerangaken hasad dengki atau iri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah hasad, sifat hasad, yaitu diantara sifat madhmumah, sifat yang buruk, sifat yang tidak baik yang harus kita hindari, diantaranya yaitu sifat hasad. Huwa utawi ya hasad, apa yang disebut dengan hasad itu tamanni zawali ni'mati, iku arep-arep ilange nikmat anil ghairi saking wong liya. Yang disebut dengan hasad atau iri dengki itu adalah sifat berharap agar nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang, berharap agar kebahagiaan, kesenangan yang dicapai seseorang, ya, yang dicapai orang lain itu hilang, sirna. Contoh, ada seseorang yang mendapatkan kenikmatan, baik itu berupa harta benda, berupa ilmu, berupa prestasi, berupa jabatan dan lain sebagainya. Terus kita merasa tidak senang, bahkan berharap agar nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan sifat iri, dengki atau hasad. Tidak hanya harta, itu tadi tetangga kita mendapatkan kenikmatan, dapat pekerjaan yang bagus, dapat jabatan yang tinggi, terus kita merasa nggak senang. Bahkan kita berharap supaya pekerjaan yang didapat oleh tetangga kita itu hilang, ya. Ini berarti kita sudah terkena penyakit hati yang namanya hasad atau iri hati. Na'udzubillah. Ini sifat yang sangat berbahaya. Wa amma tamanni mislima, anapun utawi arep-arep umpamane barang lil ghairi keduwe wong liya, fayusamma mongko iku diarani apa tamani mislima lil ghairi ghibtatan ing ghibta. Tapi ada sifat berharap agar nikmat yang didapat oleh orang lain, kebahagiaan yang didapat oleh orang lain itu kita punya keinginan supaya kita juga mendapatkan. Itu bukan termasuk hasad, tapi disebut ghibta. Nah, jadi beda antara hasad dan ghibta.
Kalau hasad itu, iri itu berharap nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang. Tapi kalau hibtoh itu hanya keinginan kita supaya nikmat yang didapat oleh orang lain itu juga kita mendapatkannya. Contoh hibtoh, ada tetangga yang berangkat haji, ada tetangga yang berangkat umroh, terus hati kita punya keinginan, ya Allah, tetanggaku enak, bolak-balik bisa umroh, bolak-balik bisa haji. Saya menginginkan yang seperti itu. Saya pengen seperti tetanggaku itulah. Ini hanya keinginan, bukan hasad, bukan termasuk iri, bukan termasuk dengki, tapi disebut dengan hibto. Walaisat lan orah ana apa hibto bimadmumaten iku setengah iku kelawan tergolong sifat madmumah kang olo. Hibto itu bukan sifat yang tercela. Hibto itu bukan sifat yang dilarang, karena hanya keinginan kita untuk mendapatkan nikmat sebagaimana yang didapat oleh orang lain, itu tidak dilarang. Bal hiya bale utawi ya hibto matlubatun iku den subri. Bahkan sifat hibto ini dianjurkan, ya, sangat dianjurkan pada kita supaya punya hibto, kita. Kalau kita punya hibto, kita punya keinginan, itu nanti membuat semangat kita untuk berjuang, membuat semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi, membuat semangat kita untuk lebih mengupayakan lagi mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini karena ada hibto. Jadi ini hibto itu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan oleh agama Islam. Hibto bukan hasad. Li'annaha krana sak tamane hibto sababun iku dadi sebab litisabil khisali marang merkole pekerti alhamidati kang pinuji. Jadi hibto tadi itu yang menyebabkan kita untuk mendapatkan perkara yang mulia. Hibto itu hanya keinginan kita untuk memperoleh kenikmatan, bukan berkeinginan hilangnya nikmat itu dari orang lain, bukan. Jadi harus bisa membedakan mana itu hasad, mana itu hibto. Walidalan krona mengkono sababun iktisabil hisol hamidah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukminu utawi wong mukmin ya bitu iku kepengen sapa mukmin. Orang mukmin itu hanya yahbitu, hanya hibto. Yang dinamakan orang mukmin itu hanya hibto, punya keinginan. Nah, wal munafiku utawi wong munafik yahsudu iku dengki sapa munafik. Jadi ini membedakan, ada dua sifat, yang satu namanya hasad, yang satu namanya hibto. Kalau hasad tadi sudah jelas bahwasanya ingin kenikmatan dari orang lain, kebahagiaan yang didapat orang lain itu hilang, itu hasad, iri, dengki. Tapi kalau hibto tadi hanya keinginan supaya nikmat yang diperoleh orang lain itu juga kita bisa mendapatkannya. Jadi ini hadis yang sangat sederhana sebenarnya. Al mukminu yahbitu wal munafiqu yahsudu. Tapi kalau kita mau mendalami isi di dalamnya, bisa mentelaah lebih dalam lagi, ternyata ini hadis yang sangat mendalam isinya juga. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau membahas tentang sifat orang muslim, sifat orang mukmin, perilaku orang mukmin itu senantiasa dihubungkan dengan al-mukminu, sifat keimanan. Artinya itu berarti sikap kita,
sifat yang ada dalam diri kita itu menyangkut tentang keimanan kita. Bisa dikatakan dalam hadis ini juga, orang yang hipto itu termasuk orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya, hanya punya keinginan, aku kok kepengen koyok tonggoku iku iso tuku TV, iso tuku kulkas sing apik, iso tuku barang-barang sing mewah. Nah, keinginan seperti itu bagus. Ini orang mukmin hanya keinginan. Dari demikian itu menambah semangat kita untuk, berarti kita harus bekerja lebih keras lagi, berupaya lebih semangat lagi, berdoa lebih tekun lagi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang lapang, diberikan pekerjaan yang lancar, yang mudah. Nah, ini karena sifat ghibthah yang dimiliki oleh orang mukmin, keinginan. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak seperti itu. Orang munafik itu yahsudu. Orang lain kalau punya kenikmatan, mendapatkan kenikmatan dari Allah, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apa. Itu kalau orang munafik yang timbul bukan keinginan, tapi berharap agar nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Tanggoku kok iso tuku ngene, muga-muga nang muga-muga mobile nang dilongkas ya supaya lak didol. Dilongkas lak rusak. Nah, ini berarti hasad, beda dengan ghibthah tadi. Ini sifatnya orang munafik yang hasad ini. Nah, jadi kita harus berupaya bisa membedakan mana sifat itu yang benar-benar miliknya orang mukmin dan mana sifat itu benar-benar orang munafik. Orang munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Orang kafir itu sudah jelas orang yang beda dengan keyakinan kita, beda. Tapi orang munafik itu sama golongan kita, merasa mukmin, mengaku mukmin, KTP-nya juga KTP Islam. Tapi di dalamnya ini yang berbahaya. Makanya dikatakan munafik, orang munafik itu seperti musuh dalam selimut. Ya, kelihatannya berteman baik, tapi ternyata di belakang ada hal buruk yang disembunyikan. Ini orang munafik gak kelihatan. Jadi sangat berbahaya orang munafik ini. Di antaranya itu mempunyai sifat hasad, sifat dengki. Ya, berteman lama, ya seperti akrab, tapi ternyata kalau ada temannya punya kenikmatan baru, ya sama-sama bekerja dalam satu kantor, tapi temannya diangkat lebih tinggi jabatannya. Nah, ini merasa benci, bahkan berusaha supaya jabatan itu akan hilang. Nah, segala hal diupayakan. Ini termasuk hasad atau iri. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa untuk belajar memahami diri kita, mana yang termasuk hasad, mana yang termasuk ghibthah, sehingga kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan, sikap mana yang harus kita teladani itu. Wa asbabul hasadi utawi pira-pira sebab hasad, sebab dengki, salah satu iku telu. Sebab-sebab adanya sifat dengki, sifat iri itu ada 3. Al awalu utawi kang kawitan, budul maksudi iku geding wong kang den gedingi den dengkini den hasudi bi fadilaten krana keutamaan doharat kang pertelo apa fadilah min saking maksud au nikmaten utawa kenikmatan saka kang maringi ha ing nikmat Allah sapa Allah taala ilaihi marang maksud. Sebab pertama adanya sifat hasad, sifat dengki adalah bencinya terhadap orang yang mempunyai kelebihan yang terlihat. Contohnya tadi ada orang yang lebih kaya dari kita, ada orang yang lebih pintar dari kita,
ada orang yang diberi kenikmatan berupa jabatan lebih tinggi dari kita, ini yang menyebabkan ada sifat hasad muncul. Au nikmatin saqahu, atau nikmat apapun yang telah diberikan Allah kepada orang lain, ini bisa menyebabkan kita menjadi orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri. Ini berarti menandakan kita orang yang tidak suka dengan orang lain bahagia. Ini juga orang yang nggak bisa mensyukuri nikmat. Padahal kita kan diperintahkan untuk mensyukuri nikmat apapun yang diberikan Allah pada kita. Kalau ada tetangga kita yang diberi kenikmatan terus kita iri, itu berarti kita marah sama Allah, kita nggak suka sama Allah. Allah memberikan rezeki pada mereka tapi kita benci. Nah, kita nggak suka. Itu berarti kita nggak mensyukuri nikmat. Nah, orang yang nggak mensyukuri nikmat, siksanya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Allah mengatakan wa in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila tidak mensyukuri nikmat, yakni mengkufuri nikmat Allah, kufur dengan nikmat Allah, tidak terima dengan apa yang digariskan oleh Allah, itu berarti kita harus ingat bahwasanya siksa Allah itu sangat pedih. Asani utawi kang kaping pindho penyebab hasad, tafawwuqul maksudi, iku oleh ngungguli wong kang den hasudi, wong kang den dengeni, den dengki fil fadli ing dalam keutamaan, yaitu adanya keunggulan orang lain di dalam keutamaan. Orang lain itu karena ada yang lebih pintar, sehingga bihaitsu ya'jizu, kelawan sekirane apes al hasidu sapa wong kang dengki anil wusuli saking mekole utawa saking tumeka ilahi maring fadlu. Sehingga orang yang hasad, orang yang dengki itu merasa dirinya itu apes itu nggak bisa mencapai kedudukan itu, nggak bisa menggapai kenikmatan yang telah dicapai oleh orang lain, sehingga muncul sifat hasad, sifat dengki. Itu penyebab yang kedua. Asal itu utawi kang nomor 3 penyebab hasad, sifat hasad nomor 3, suhul hasidi iku rakuse wong kang hasad bil fadhaili kelawan pira-pira keutamaan. Fayasudu mongko hasud dengki sapa wong, sapa hasid kullaman ing saben-saben wong nala kang mekole hu ing man khairun apa kebagusan. Penyebab yang ketiga yaitu rakus akan keistimewaan, rakus akan jabatan, rakus akan harta, rakus akan kedudukan dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan sifat hasad muncul. Seakan tidak puas, ya, seakan tidak puas dengan keistimewaan yang telah diberikan padanya. Dia selalu memandang orang lain kalau lebih, itu akan timbul kebencian, ya. Jengkel kalau ada orang lain lebih menonjol dari dirinya, baik itu masalah ilmu, masalah harta, masalah pangkatan dan sebagainya. Kalau ada yang lebih menonjol itu jengkel, sehingga nanti akan timbul sifat hasad, dengki atau iri. Sangat berbahaya orang yang hasad itu, orang yang iri itu. Bahkan ada cerita, ada seorang alim yang soleh yang setiap hari itu, setiap pagi selalu diminta datang ke kerajaan untuk memberi nasihat pada seorang raja. Setiap pagi datang ke kerajaan. Suatu ketika orang yang soleh tersebut menasihati pada raja supaya raja itu jangan sampai membalas keburukan orang lain, jangan sampai membalas kejahatan pada orang lain, karena orang lain itu akan hancur dengan kejahatannya sendiri. Itu pesan yang disampaikan oleh orang alim soleh tadi pada seorang raja.
supaya kalau ada orang jahat itu tidak membalasnya, karena orang yang jahat itu akan terbalaskan dengan kejahatannya sendiri. Karena kedekatan seperti itu ada orang yang hasad, ada orang yang nggak suka orang soleh itu kok dekat dengan raja, kok enak orang itu ya. Setiap pagi datang ke kerajaan, dijamu dengan bermacam-macam makanan, disambut raja dengan baik, dekat sekali dengan raja, kok enak sekali pangkatnya. Nah, dia sebagai penasehat, dia pengen jabatannya itu hilang, jabatannya orang soleh sebagai penasihat itu hilang. Dia akhirnya punya rencana. Nah, ini sifat hasad, punya rencana supaya orang yang alim soleh penasihat itu dibenci oleh raja, bahkan dicopot jabatannya. Akhirnya orang yang hasad itu, orang yang dengki itu mendatangi orang yang soleh tadi, pura-pura, memang karena hasad sifatnya orang munafik ya, pura-pura baik. Nah, jenengan kok enak bisa datang setiap pagi ke kerajaan. Nah, cerita-cerita, saya juga pengen ngundang jenengan besok pagi, kan jenengan biasanya ke kerajaan, kalau mampir ke rumahku sebentar gimana? Nah, tapi sebelum itu sudah mendatangi raja. Si hasad itu sudah mendatangi raja, bilang pada raja, "Raja, orang yang soleh, yang katanya jenengan soleh, yang menemui jenengan terus, yang sebagai penasihat itu ternyata di belakang itu jahat, tidak baik." "Tidak baik kenapa?" kata raja. "Dia pernah bercerita pada orang-orang bahwasanya nafas jenengan, abape jenengan itu baunya sangat menyengat, gak enak." "Masa seperti itu?" "Iya raja, maaf kalau saya salah, tapi saya dengar seperti itu. Orang soleh itu kalau datang, kalau habis dari kerajaan itu ceritanya abape jenengan, nafasnya jenengan itu baunya gak enak." "Oh iya, saya akan cari buktinya nanti," kata raja. Nah, ini si hasad ini mencari jalan supaya nanti hal yang diingini tercapai. Orang soleh tadi didatangi, besok diundang ke rumahnya pagi-pagi sebelum datang ke kerajaan, disuruh mampir ke rumahnya. Setelah mau, "Baiklah, saya lebih pagi akan datang ke rumah jenengan. Di sana diajak ngobrol-ngobrol sambil dikasih makanan yang baunya itu sangat menyengat, mungkin dikasih bawang lebih banyak, itu kan, bawang putih atau jengkol, pokoknya makan makanan yang membuat nafas itu jadi bau." Setelah itu mepet waktunya, jenengan mungkin sudah ditunggu raja, "Baik orang soleh, baik, saya akan pamit, saya akan bertemu dengan raja di kerajaan." Nah, tapi orang soleh tadi nyadar, saya habis makan bawang putih, habis makan ini, nafasnya tidak enak. Ketika memberi nasihat pada raja di kerajaan, ya, mulutnya ditutup. Nah, orang soleh tadi mulutnya ditutup, khawatir nafasnya yang enggak sedap itu nanti tercium oleh raja. Tapi ternyata raja sudah dihasut. "Oh, berarti benar kata orang tadi, bahwasanya penasihatku ini memang benar nggak suka dengan nafasku, makanya ditutup mulutnya. Kalau berbicara denganku tak suruh mendekat kok tidak mau, bahkan semakin mendekat kok semakin ditutup." Nah, raja marah, ingin membunuh orang soleh ini karena merasa terhina. Tapi sang raja kan tidak mau melakukan sendiri kalau membunuh. Dia membuat surat
yang isinya yang membawa surat ini harap dibunuh, ya, dibunuh, kemudian dipotong kepalanya, setelah itu diserahkan ke kerajaan bersama surat ini juga. Akhirnya dikasihkan pada orang soleh tersebut. Ini saya minta padamu, tolong antarkan ke algojohnya kerajaan, ya, yang tukang-tukang bagian pembunuhan itu, ya. Ini tolong diserahkan nanti. Baik raja, akan saya serahkan. Dikasih tahu orangnya di sini, di sini, di sini. Setelah itu keluar dari kerajaan, suratnya dipegang. Nah, orang yang tadi hasad, yang iri, melihat, loh, kok nggak dibunuh, nggak berhasil cara saya, malah dia dapat surat. Ini kayaknya suatu hadiah, ini suratnya. Ditanya, apa yang kau bawa, wahai kawan? Ini surat yang saya ditugasi oleh raja menyerahkan pada seorang yang ada di sini, dikasih tahu. Nah, orang yang hasad tadi, bayangannya itu sebuah hadiah yang harus diserahkan atau sebuah kehormatan yang harus dilakukan. Berarti punya keinginan untuk merebut surat itu. Tapi orang soleh nggak mau. Jangan, ini tugas saya ini akan bantu kamu, nggak apa-apa, saya akan bantumu. Nah, ditipu dengan tipu daya gimana pun, direbut. Nah, akhirnya surat tersebut dipegang oleh orang yang iri tadi dan diserahkan pada al-Qojum. Nah, di sana dibaca, isinya disuruh membunuh orang yang bawa surat. Nah, dan kepalanya disuruh menyerahkan ke kerajaan. Langsung dipenggal sambil diikat itu. Ngomong orangnya, ini bukan saya, ini surat ini aslinya bukan saya yang megang. Tadi ada seorang yang harus mengantarkan sini. Ya, saya nggak mau tahu, yang penting perintahnya hanya disuruh membunuh orang yang membawa surat ini. Akhirnya dibunuh, kepalanya dipotong, kemudian diserahkan ke kerajaan beserta suratnya. Setelah itu kaget raja, kok bukan orang yang biasanya menasihati saya itu, kok orang lain. Ternyata dipanggil oleh orang soleh itu dan mengatakan, bercerita bahwasanya surat itu direbut. Kenapa kok sampai direbut, saya kurang tahu. Terus ini orang ini pernah, kata raja, orang ini pernah bercerita pada saya kalau kamu tidak pernah mau dekat dengan saya karena bau mulutku tidak sedap, kata raja. Oh, bukan raja. Kemudian cerita juga tentang makanan-makanan tadi. Dia mendekat itu bukan karena bau nafas raja yang nggak baik, tapi memang habis makan makanan yang berbau. Akhirnya raja menyadari, oh memang ternyata benar engkau, orang yang jahat itu akan hancur dengan kejahatannya sendiri. Nah, ini gara-gara sifat apa? Sifat hasad yang berbahaya, sifat iri, sifat dengki. Ini perlu kita benar-benar kita maknai lebih dalam tentang bahaya hasad itu. Tidak hanya hancur pada diri, tapi kadang-kadang juga hancur pada keimanan. Yang lebih berbahaya lagi, itu bisa menghancurkan keimanan seorang. Ini bahayanya sifat hasad, sifat dengki. Walladzi utai perkara yudhibu kang bisa ngilangaken apa alladzi al hasada sifat hasad. Perkara yang bisa menghilangkan sifat hasad, berarti ini obat itu minal qulubi saking pira-pira ati, karena sifat hasad itu memang dari hati. Nah, sifat hasad, sifat dengki ini dari hati, jadi harus disembuhkan dengan beberapa cara. Kalau memang penyakit fisik, penyakit badan,
itu ya kita tahu caranya mengobatinya dari seorang dokter dengan obat-obatan, dengan terapi dan lain sebagainya. Tapi kalau sifat hasad ini juga bisa dihilangkan dari hati kita, bisa dihilangkan dengan cara beberapa. Yang pertama, at-tamassuku. Pertama, cecekelan. At-tamassuku niku cecekelan bidini kelawan agama. Berarti harus berpegang teguh pada ajaran agama yang benar. Memang sifat kita bisa menyadari sifat hasad itu sifatnya orang munafik, sifat yang tidak perlu kita contoh, sifat yang tidak perlu ada dalam diri kita. Harus berusaha belajar agama sedalam-dalamnya, mengkaji pelajaran agama yang lebih tinggi lagi, supaya bisa memahami artinya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya itu yang bagaimana. Itu insya Allah dengan semakin belajar kita masalah agama, ya, insya Allah bisa terselamatkan dari sifat hasad. Tapi tidak menjamin, maksudnya tidak menjamin itu memang kalau nggak ikhlas ya tidak akan berhasil. Harus benar-benar ikhlas untuk mempelajari atau untuk berpegang teguh pada agama, itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa mulahadatu ma wa muhaladzamalan perkara ningali perkara sertane angan-angan barang fil hasadi ing dalem dengki, minadorori saking kemelaratan, saking bahaya. Yang kedua yaitu berpikir dengan teliti tentang bahaya-bahaya hasad, tentang bahaya-bahaya iri, dengki. Kalau kita mau berpikir dengan sungguh-sungguh, oh ternyata memang benar-benar berbahaya, kemudian kita pelajari juga cerita-cerita orang yang hasad itu gimana akhir hidupnya. Kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita juga bisa akan terhindar dari sifat hasad, terhindar dari sifat iri, dengki. Ya ada juga ceritanya itu. Ya. Seorang murid dari Imam Fudail. Imam Fudail itu imam yang sangat terkenal kealimannya. Imam Fudail bin Iyad itu ada muridnya yang pintar, ya, yang berprestasi, yang termasuk juga santri pilihan, istilahnya seperti itu, santri pilihan. Tapi ternyata pada suatu menjelang kematiannya, bahkan kematiannya itu su'ul khotimah, na'udzubillah, su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini juga gara-gara ada sifat hasadnya juga. Pada suatu hari Imam Fudail ini mendatangi santrinya yang sakit parah tadi, yang sakit parah nggak sembuh-sembuh, ya, sampai sakaratul maut, ya. Kemudian sama Imam Fudail, santrinya itu tadi ditalkin itu diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sebelum ditalkin, sebelum diajari la ilaha illallah, dibacakan Yasin dulu. Dibacakan Yasin, karena Yasin itu fadilahnya diantaranya itu memudahkan orang lain kalau memang ditakdirkan meninggal, ya secepatnya meninggal, tidak sakit, tidak terlalu banyak penderitaan. Kalau memang ditakdirkan hidup, ya segera disembuhkan dari sakitnya. Itu diantara fadilah surat Yasin yang dibacakan pada orang-orang yang sakit parah. Nah ini Imam Fudail ini membacakan surat Yasin pada santrinya yang sakit parah tadi. Tapi santri yang sakit parah tadi menegur pada kiainya Imam Fudail tadi, wahai Syekh, jangan bacakan surat Yasin itu. Kenapa? Karena saya kalau dibacakan surat Yasin itu, saya melihat di depan saya itu ada api yang seperti gunung. Api yang seperti gunung akan bakar saya. Panas sekali saya kalau dengar surat Yasin itu. Akhirnya Imam Fudail langsung menalkin, mengajari kalimat la ilaha illallah.
Setelah diajari ucapkan la ilaha illallah, malah membantah, saya sudah lama meninggalkan lafaz la ilaha illallah itu. Setelah itu, setelah mengucapkan demikian, santri tersebut meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Hari berhari Imam Fudail ini sedih, kepikirannya itu apa? Itu santri pilihan saya, kenapa kok bisa seperti itu? Kok sampai bisa tidak membawa iman ketika ajalnya? Padahal saya tahu benar itu anaknya pintar, anaknya rajin, anaknya ahli ibadah. Tapi kok bisa mati dalam keadaan seperti itu? Sampai nangis Imam Fudail ini. Sampai 40 hari itu selalu teringat akan hal yang tidak mengenakan hati Imam Fudail tadi. Masih kepikiran ada yang salah dengan saya sebagai gurunya atau gimana. Memang kalau guru-guru atau kiai-kiai itu memikirkan saat mendidik seorang santri itu enggak hanya diajar terus wes, enggak, tapi akan diharapkan supaya nanti itu benar-benar jadi orang pilihan yang dipilih Allah. Nah ini Imam Fudail sampai 40 hari ini meratapi. Akhirnya malam ke-40 itu Imam Fudail bermimpi bertemu dengan santrinya tadi. Bermimpi dan bertanya, kenapa kamu kok seperti ini? Padahal saya tahu kamu itu pandai dalam masalah agama, rajin beribadah dan lain sebagainya. Akhirnya dijawab dalam mimpinya itu, karena saya punya 3 sifat, 3 perilaku yang enggak baik. Yang pertama yaitu suka mengadu domba, suka memfitnah antar sesama orang Islam, sama saudara difitnah sehingga ada pertengkaran, ada percekcokan. Itu yang pertama. Yang kedua karena hasad, dengki, tidak suka kalau saya melihat ada orang lain mempunyai kebahagiaan, mempunyai kelebihan, mendapatkan nikmat dari Allah, itu saya nggak suka. Saya ingin hilang itu dari orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya pernah berobat pada dokter, pada seorang tabib, dan penyakit saya katanya nggak bisa hilang kalau tidak dengan minuman keras, tidak minum khamar. Makanya saya minum minuman keras itu untuk sebagai obat. Itu 3 keburukan saya yang menjadikan saya bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal sudah jelas bahwasanya obat yang diberikan Allah, penyakit yang diberikan oleh Allah itu pasti ada obatnya, dan obatnya itu pasti halal. Innahu lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah itu tidak menjadikan suatu penyakit yang di dalamnya itu ada obat yang haram. Maksudnya tidak ada obat lain selain yang haram, tidak ada. Jadi ada obat yang halal. Jadi kita itu disuruh milih obat yang halal. Nah, karena itu 3 perbuatan itu ternyata bisa menjadi pedoman bagi Imam Fudail, ya, bahwasanya ternyata orang yang kita lihat alim, orang yang kita lihat spesial, orang yang terlihat memang benar orang yang mengerti masalah agama dan lain sebagainya, itu ternyata tidak bisa menjamin, karena sifat yang kadang terselubung di dalamnya, di dalam hati terutama, itu yang nanti membahayakan. Warido, di antara lagi untuk mengobati sifat hasad, yaitu ridho bil qadai, kelawan pesteni Allah, wal qadari tegese qadari Allah. Jadi yang menyebabkan kita bisa terhindar dari sifat hasad, iri, dengki, yang terakhir yaitu kita ridho dengan apa yang ditetapkan Allah pada kita. Dikasih pekerjaan yang gajinya segitu, nggih monggo dinikmati, monggo disyukuri. Itu yang buat kita bahagia, malahan kita ridho hati kita. Nggak usah berpikiran pada kenikmatan yang dapat oleh orang lain. Boleh kita kepikiran nikmat yang dapat oleh orang lain, itu boleh, memang keinginan boleh.
Tapi jangan sampai kita itu merasa iri. Kalau keinginan tadi kan sudah disampaikan hipto, nggak apa-apa. Kalau hipto hanya sekedar keinginan, seperti nikmat yang dapat orang lain itu bisa nyampe kepada kita, boleh. Tapi yang tidak boleh itu kita hasad, punya keinginan supaya nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang. Itu yang disebut dengan hasad tadi. Jadi kita terima, kita mensyukuri apapun yang diberi oleh Allah kepada kita, baik berupa harta, berupa kesehatan, berupa apapun jabatan, kita tetap mensyukuri. Insya Allah dengan rasa syukur ini kita bisa terhindar dari sifat hasad. Wa mimma lan iku setengah saking barang waroda kang tumeka fi damil hasadi ing dalam modo sifat hasad, ngolo sifat hasad qaulun nabi utawi kendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di antara hal atau dalil yang mencelah tentang sifat hasad itu hadis Nabi yang berbunyi al hasadu yakul hasanati kama takulun narul khatab. Al hasadu utawi dengki utawi iri yakulu iku mangan apa hasad mangan utawa ngelebur al hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh ngelebur mangan anaru apa neraka apa geni al khataba ing kayu bakar. Bahwasanya sifat hasad itu sangat berbahaya. Bahayanya itu bahkan bisa memakan segala kebaikan kita, bisa menghilangkan segala kebaikan kita. Amal apapun baiknya kita, ibadah apapun sekuat kita, kalau ada hasad itu akan dihabiskan oleh hasad itu pahalanya. Kama takulun naru al-hatab, bahkan diumpamakan seperti api yang memakan kayu bakar. Sangat cepat kayu bakar kalau kena api. Kalau diumpamakan besi yang dibakar mungkin agak lama, ya mungkin lama. Tapi ini yang diumpamakan takulun naru al-hatab, seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Jadi cepat sekali. Berarti kebaikan kita, ibadah-ibadah kita itu cepat sekali hilang pahalanya gara-gara ada sifat hasad, sifat dengki kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya ini sangat berbahaya sekali sifat hasad itu. Sekali lagi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi, bersyukur dengan ketentuan Allah, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah kita bisa terhindar dari sifat hasad atau iri. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa benar-benar bisa menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang madhumah. Al-hibatu wa huwa a'lam bis-shawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.